Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya bagi setiap orang yang berkenan baginya. Mari kita nyatakan pujian ini. Engkau Tuhan tak pernah gagal.
Engkau Tuhan tak pernah lelah, setiap hari menanti janji-Mu. Ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Mari nyatakan bersama, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai, setiap hari menanti janji-Mu. Ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Kebutuhan pria terbesar adalah ketika dia menemukan rasa hormat dalam keluarga. Amsal 31 berkata, berbahagialah orang yang menemukan istri. Dia yang menemukan istri yang bijaksana seperti menemukan permata. Sama-sama bilang bahagia kalau dapat istri. Oke, ngerti? Yang bahagia kalau laki-laki dapat istri. Bukan Alkitab sebut bahagia kalau laki-laki dapat mama. Alkitab bilang laki-laki bahagia ketika dia dapat istri. Tetapi persoalannya ada banyak istri tidak tahu bagaimana jadi istri. Ada banyak istri lebih tahu bagaimana jadi mama. Mandi. Sudah panggil dari tadi mandi. Bilang sebelah itu bukan istri. Bilang sebelah itu mama. Siapa ini Veronica? Siapa ini? Siapa? Bilang. Itu bukan istri. Bilang sama-sama, itu mama. Ada banyak istri tidak tahu jadi istri. Ada banyak istri jadi mama. Ada banyak istri tidak tahu jadi istri.
ada banyak istri lebih cocok jadi polisi. Yang bahagia ketika dia temukan istri. Bukan menutupi kesalahan suami, kesalahan harus dinyatakan. Tetapi ketika kesalahan itu nyata, istri ada sebagai penolong. Kenapa ada banyak ini? Saya tahu di sini di gereja tidak ada. Haleluya. Tapi kenapa ada banyak suami cari mistris di luar? Sebab jangan-jangan pelacur itu lebih mengerti bagaimana memperlakukan suami. Mereka memposisikan diri sebagai istri yang tidak dapat dimiliki sang suami ketika di rumah. Saya harus jujur. Ada satu orang bapak selingkuh dengan seorang perempuan, notabene perempuan selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya. Dan kenyataan hampir sebagian besar saya lihat suami-suami yang selingkuh dengan orang lain, sebagian besar saya lihat, tidak semua, tapi sebagian besar saya lihat lebih jelek daripada istrinya. Dan saya tanya sama sang suami, kalau cari selingkuhan, cari yang cantik dikit, kenapa? Kenapa kamu pilih yang jelek? Lebih jelek dari istrimu. Dia bilang, selingkuhan saya boleh lebih jelek daripada istri saya, tapi dia memperlakukan saya lebih manusiawi daripada istri saya. Itu saya bawa, saya bilang sama istrinya. Saya bilang, dia lapor sama, setiap kali saya buat kesalahan sedikit saja, istri saya langsung ungkit kesalahan 20 tahun yang lalu. Kamu kan dulu begini. Dia bilang, saya sudah minta maaf, sudah jedot. Ini kepala sudah taruh di lantai, minta maaf. Masa dia nak maaf? Sampai sekarang, selalu tiap kali ada kesalahan sedikit. Ingat, 20 tahun lalu. Dia bilang, ini hati sakit, Pak. Dia bilang, saya betul-betul mau berubah. Tapi kalau dia buat begitu terus, saya sengaja tidak berubah. Nah, maksud saya begini, saya tidak bilang dia benar. Menurut saya dia salah. Kita tidak boleh meresponi kesalahan dengan kesalahan. Kita tidak boleh mencoba melawan kesalahan dengan dosa. Tidak boleh. Tetapi itu juga menjadi introspeksi. Sebab Amsal berkata, yang berbahagia ketika dia menemukan istri. Dan arti kata istri adalah penolong. Dia menemukan seseorang yang menolong dia. Seseorang yang mau jadi supporter dia. Seorang yang ketika dia salah, dia bisa jujur kepada istrinya tentang kesalahannya. Sebab dia tahu istrinya tidak akan menjebak dia dalam kesalahan itu. Tetapi mereka bersama-sama dapat memperbaiki kesalahan itu. Seringkali kan ditanya, ini apa? Dan seringkali kalau ditanya laki-laki, kenapa kamu bohong? Kenapa? Kalau dia tahu yang benar, padahal nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia tahu yang benar, jadi masalah. Daripada jadi masalah, lebih baik saya bohong. Sebab mereka tahu kalau saya buka jujur, walaupun sebenarnya tidak ada apa-apa, saya bakal dicurigai, saya bakal dimarahi, kami akan bakal bertengkar. Demi, ada banyak laki-laki bilang, dosa putih, dusta putih. Daripada berkelahi, Pak, di rumah. Jadi saya ini dari umur 17 tahun, ibu-ibu nomor 1 pelayanan saya entah kenapa konseling keluarga. Makanya saya telat menikah. Gara-gara kebanyakan konseling keluarga. Oh yes, saya masih ingat konseling saya pertama Ci Ivon. Konseling bersama saya umur 17 tahun. Sang suami selingkuh dengan sekretaris, notabene kantornya di rumah sendiri. Jadi lapori istrinya sampai nangis. Saya bilang, Tuhan baru 17 tahun belum menikah ya Tuhan. Kenapa harus dapat konseling seperti ini? Jadi laki-laki memerlukan rasa hormat. Saya tidak berkata berarti harus membenarkan kesalahan pria. Tidak. Salah tetap salah. Tapi respon kita sebagai pasangan, Anda sebagai pasangan adalah, ingat baik-baik, Anda harus merespon bukan sebagai polisi itu tadi, tetapi Anda harus merespon sebagai seorang penolong. Berbahagialah seorang pria yang menemukan istri, bukan menemukan mama, bukan menemukan polisi, bukan menemukan detektif,
tetapi bukan hakim, tetapi menemukan seorang penolong bagi dia. Laki-laki butuh rasa hormat sebab dia menemukan kebermaknaannya dalam harga dirinya. Sebaliknya Hawa diciptakan ketika dia sudah ada Adam. Berarti Hawa menemukan kebermaknaannya dalam sebuah relationship, dalam sebuah hubungan. Itu sebabnya pria butuh dihormati, sama-sama bilang pria butuh dihormati. Tetapi wanita butuh dicintai. Makanya perintah Paulus jelas, hai istri-istri, tunduk pada suami. Artinya hormat pada suami. Tapi ketika dia berkata tentang istri, dia berkata, hai suami-suami kasihlah. Sebab kebutuhan pria terbesar, harga diri, rasa hormat. Tetapi kebutuhan wanita terbesar adalah untuk dicintai. Sebab itu sebabnya Hawa, perempuan menjadi makhluk yang sangat emosional. Makhluk yang sangat emosional, menghargai relasi yang dia miliki. Makanya ingatan wanita, menurut saya ingatan wanita itu bukan memori biasa. Ingatan wanita itu adalah memori berdasarkan emosi. Berdasarkan emosi. Istri saya yang lalu cerita tentang pertama kali kami pacaran. Dan yang paling membuat saya rasa bersalah ketika dia cerita, kamu masih ingat waktu kita keluar pertama kali pergi makan di restoran itu? Saya bilang, ya. Dan dia bilang, masih ingat waktu itu kamu pakai baju kotak-kotak? Dalam hati saya bilang, ya Tuhan Allah. Kenapa sampai baju dia hafal? Saya takut kalau dia tanya, terus saya pakai baju warna apa? Cilaka. Dalam hati saya pikir, kenapa dia ingat sampai begitu? Dia ingat detail sebab semua pengalaman yang berharga secara emosi itu akan diingat oleh wanita secara detail. Laki-laki akan sangat kuat ingatannya ketika dia mengingat pengalaman-pengalaman di mana dia sukses, dia berhasil. Tetapi wanita akan mengingat pengalaman-pengalaman di mana membuat hati atau emosinya itu paling bahagia. Makanya sampai laki-laki pakai baju apa di malam kita pacaran pertama, dia ingat. Dia pakai baju apa, di situ pelayan pakai baju apa. Astaga Yesus. Semua dia ingat. Dan saya dalam hati bilang, ya Tuhan jangan sampai dia tanya dia pakai baju apa, saya sudah lupa. Yesus, saya lupa. Untung dia tidak tanya. Haleluya. Untung istri saya tidak ada di sini. Sebab wanita mengingat secara emosi, pria mengingat apa yang achievement, keberhasilan. Oleh sebab itu sekali lagi, pria dan wanita nomor satu butuh dihormati, wanita butuh dicintai. Nomor tiga, karena pria di pertama diberi pekerjaan, makanya cara pandang pria itu menjadi sempit. Dia akan berfokus pada satu bidang. Dia akan berfokus pada satu titik. Dia akan menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya wanita karena diberi hubungan, maka pandangan wanita akan menjadi luas. Sekali lagi, karena pria diberi pekerjaan, dia sempit sebab dia berfokus pada pekerjaan. Kalau wanita karena diciptakan selesai Tuhan itu beri hubungan, maka wanita akan menjadi pandangannya luas. Saya selalu pakai contoh begini. Kalau pacaran misalnya jalan di mall atau suami istri gandengan tanganlah taruh jalan di mall. Waktu jalan di mall kalau ada cewek cantik sebelah kanan, laki melirik, yang percayalah perempuan tahu. Tapi kalau jalan di mall ada cowok ganteng sebelah kiri, cewek melirik, percayalah laki-laki tidak tahu. Kenapa? Sebab kalau laki-laki fokus, dia itu fokus, dia sempit. Wanita luas. Cowok ada di sini, mata tidak bergerak, dia bisa lihat.
Makanya kalau bapak-bapak kumpul satu meja, topiknya harus satu. Kumpul 4 orang dengan Pak Fengki, Pak Edi, Pak Tanto, fokusnya satu, pembicaranya satu. Kalau ibu-ibu kumpul satu meja, ini bicara anak, ini bicara laki, ini bicara ini bicara ini. Yang mujizat luar biasa. Selesai bicara semuanya saling mengerti. Itu saya tidak bisa ngerti kenapa. Oh iya dicerita anak. Kamu padahal tidak ngomong soal anak. Kau tahu dia cerita anak. Iya dia cerita anak, dengar. Saya bilang kapan kamu dengar? Nggak tahu. Itu mujizat. Mujizat. Saya itu salah satu misteri kehidupan yang saya tidak bisa ngerti. Kalau laki-laki kumpul itu mesti satu topik. Kalau perempuan kumpul boleh banyak topik. Makanya Pak Doni kaget ya lihat kita perempuan rame. Enggak kaget, udah tahu. Saya udah belajar, udah tahu. Masing-masing boleh bicara masing-masing. Yang puji Tuhan, haleluya, setelah itu semua saling mengerti. Jadi wanita rame, kita laki-laki tidak mengerti. Anda ini ambil keputusan apa kita tidak mengerti. Tapi aneh bin ajaib Anda mengerti. Itu luar biasa. Apa meeting ladies juga begitu? Saya nggak tahu. Tapi kira-kira sama. Sebab luas. Sebab laki-laki ketika bekerja butuh fokus. Wanita ketika mengurus orang, dia butuh pandangan yang luas. Itu juga yang saya tidak bisa mengerti. Saya sudah bilang, wanita-wanita itu superwoman. Kenapa superwoman? Sebab wanita bisa sambil masak, gendong bayi, dengar berita. Luar biasa. Jadi antara mata, tangan, dan telinga itu sendiri-sendiri. Laki-laki tidak bisa. Jadi kalau laki-laki nyetir, tolong jangan ganggu. Lebih dari 2 pekerjaan. Jangan, tabrakan dia tetap. Dia lagi nyetir, Anda ngajak ngomong, anak-anak ribut di belakang, teriak-teriak begini, dia langsung stres, dia teriak, diam. Betul? Betul. Kenapa? Bukan karena dia emosi, karena dia nggak bisa fokus. Laki-laki tidak bisa mengendalikan lebih dari 2 pekerjaan, umumnya 2-3 pekerjaan, tidak bisa. Wanita aneh bin ajaib, bisa. Kami laki-laki tidak mengerti itu. Anda suruh dapat hikmat dari sorga tetap tidak mengerti. Tidak bisa mengerti. Misal, Anda laki-laki itu kalau cari barang, coba lihat laki-laki itu cari barang. Mana ini di sini? Lemari. Nggak ada. Anda tahu jawabannya. Ibu-ibu datang. Ini. Oh Yesus. Makanya saya kasih istilah, laki-laki cari barang pakai mulut. Wanita pakai barang, cari barang pakai mata. Laki-laki cari barang. Mana? Lihat. Cara cari barang kalau saya paling gampang, tanya istri, "Ma, lihat?" Istri saya, kalau dia nggak lihat, dia bilang, "Tunggu, 1-2 hari ketemu." Saya yang simpan, saya yang hilang, dia yang ketemu. Luar biasa. Laki-laki disuruh cari, nggak bisa. Fokus. Sebab kalau dia lihat, mana ini? Ini ada. Kalau dalam otaknya cari barang ini model Batman, kemudian keselipnya lurus begini, jangan harap dia ketemu. Sebab di otaknya dia cari begini. Kalau nggak ada barang model begini, nggak ketemu dia. Sempit laki-laki. Perempuan luas. Dia bisa cari, dia bisa ngerti. Ini depan, ini samping, ini belakang. Dia ngerti. Laki-laki enggak. Kalau sudah fokus begini, dia fokus begini. Sama. Laki-laki kalau disuruh belanja di mall gampang. Beli terigu, beli gula, sehingga beli kos kaki buat anak. Jalan ke mall, tepung, terigu, kos kaki buat anak. Pulang, bawa tepung terigu, gula, kos kaki buat anak. Istri tanya, "Nggak sekalian dengan mentega?" Dia tahu, kamu nak suruh beli mentega.
Kalau istri pergi ke mall, tepung terigu, gula, kos kaki buat anak, singgah sale 70%. Luas. 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 Laki-laki pokoknya kacamata kuda. Kalau belanja kacamata kuda. Sudah selesai belanja, pulang. Istri berkata, tunggu dulu, masih ada yang lain. Tadi janjian tidak ada di daftar belanja. Iya, tidak ada janjian daftar belanja, tapi ada tambahan mendadak. Fokus, sementara laki-laki fokus, perempuan luas. Itu sebabnya menurut saya, ini menurut saya, kepemimpinan laki-laki itu penting untuk jangka panjang. Kepemimpinan perempuan itu penting untuk jangka pendek. Untuk narik orang, wanita hebat. Untuk pertahankan visi akhir, laki-laki hebat. Menurut saya itu kerjasama yang sangat bagus. Yang keempat, yang terakhir. Karena laki-laki diberi pekerjaan dan wanita diberi hubungan, maka pria menjadi lebih kaku dalam memilih. Sementara wanita akan menjadi lebih fleksibel dalam memilih. Yang suka tepat waktu itu laki-laki. Wanita tidak terlalu sebenarnya. Tapi belajar disiplin, tepat waktu, ibu-ibu di sini tetap harus belajar. Penting. Sebab pria itu akan lebih kaku dalam memilih. Sebab dia berurusan dengan pekerjaan. Wanita akan lebih fleksibel dalam memilih. Itu sebabnya pria menuntut konsistensi. Konsisten. Antara perkataan pria dan perbuatan pria harus konsisten. Tapi wanita seringkali tidak akan konsisten. Saya beri contoh. Wanita tidak konsisten. Kalau pacaran, pacar pria tanya, maka di mana kita hari ini? Terserah. Pria berkata, sudah kalau begitu makan Jawa kita ya. Maka pacar berkata, baru kemarin makan makanan Jawa, kenapa sekarang makanan Jawa lagi? Pria tanya, kalau begitu makan di mana kita? Terserah. Ya udah, makan pizza. Aduh, terlalu berminyak, kurang bagus buat diet. Kalau begitu makan di mana? Terserah. Sebab wanita mau, pria mengerti apa yang dia mau. Persoalannya, saya kasih tahu, pria tak bakal mengerti apa yang wanita mau. Sesungguhnya antara wanita juga seringkali tidak mengerti apa yang wanita mau. Makanya masih berkelahi itu seringkali di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Kalau pria jelas A harus A. Kalau tidak, dia pendusta. Kalau wanita itu diberi izin untuk seringkali tidak konsisten. Diberi izin. Apalagi kalau sudah buka lemari baju pesta ya. Nggak ada baju, Pak. Buat pesta nggak ada baju. Mesti suaminya, ini baju sampai retet-retet begini, masa nggak ada baju. Ini pakai baju. Yang ini dadanya kurang bagus. Ini dada bagus. Dada bagus tapi yang belakang kurang. Ini dada sama belakang bagus gimana? Tapi kelihatan agak lebar yang ini. Akhirnya sudah lama-lama nggak ada baju. Terakhir pakai juga baju yang pertama yang dipilih laki-laki kan? Seringkali. Oleh sebab itu wanita seringkali boleh tidak konsisten, dia menjadi sangat fleksibel dalam sesuatu. Makanya wanita seringkali butuh arahan, butuh disiplin. Ibu-ibu, butuh disiplin. Makanya saya perhatikan beberapa pemimpin perempuan itu tegas. Kenapa? Dan banyak orang suka. Baca Yvonne tegas juga. Banyak orang suka. Kenapa? Sebab mereka itu butuh figur kedisiplinan. Butuh figur kedisiplinan. Dan menurut saya ini penting sekali untuk kita pahami.
Oleh sebab itu belajar, berarti salah satu kelemahan wanita adalah satu, seringkali menjadi tidak disiplin. Sekali lagi tidak semua perempuan begitu. Sebab saya tahu ada perempuan-perempuan yang lebih disiplin daripada laki-laki. Saya tahu secara umum perempuan lebih fleksibel daripada laki-laki. Yang kedua, berarti perempuan seringkali butuh diatur, butuh diberi metode, butuh dituntun. Dan saya percaya ketika firman Tuhan mengajar kita, yuk mari kita belajar mendisiplinkan hidup kita dengan firman Tuhan. Biarlah ketika Anda mengerti perbedaan-perbedaan ini, Anda mulai melihat, oh itu bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi karena dia laki-laki, saya perempuan, cara melihat kami akan berbeda. Tapi bagaimana caranya supaya kami bisa jadi cocok? Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan, tapi bagaimana kita bisa saling jadi penolong satu sama lain sehingga kita menjadi pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan, pasangan yang cocok di dalam Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa, biar setiap kami bukan datang dan mengaku diri paling hebat, paling benar, paling suci, tapi setiap diri kami hadapkan pada cermin firman Tuhan, pada terang firman Tuhan, supaya kami bisa melihat kelemahan-kelemahan kami. Dengan demikian kami belajar dibangun menjadi penolong, diproses menjadi seorang penolong. Seandainya suami kami punya kelemahan-kelemahan juga, ya, biar Tuhan berurusan juga dengan mereka. Tetapi dalam retreat ladies hari ini, biarlah firman Tuhan untuk para perempuan belajar untuk melihat kelemahan kekurangan sendiri dalam terang firman Tuhan. Mengizinkan Tuhan membangun, mengizinkan Tuhan memproses kami, sehingga kami bisa menjadi penolong yang menolong setiap pasangan kami, supaya mereka bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami belajar ketika Adam yang butuh ditolong, justru Tuhan menidurkan Adam dan membangun, memproses Hawa sang penolong. Dan saya percaya, kami percaya satu hal, ketika wanita-wanita, perempuan-perempuan di tempat ini diproses oleh Tuhan dan selesai pada proses yang luar biasa, kami percaya keluarga mereka akan dipulihkan, hidup pasangan mereka akan diberkati karena kehidupan benar setiap istri-istri yang ada di tempat ini. Mereka akan berubah, mereka akan menjadi malu karena firman Tuhan, kebenaran itu menunjukkan setiap kelemahan pria-pria dan berkata, saya punya istri yang sangat luar biasa, saya bersyukur punya dia, dan saya belajar menata kehidupanku supaya saya juga bisa menjadi penolong bagi dia. Bapa dalam surga, hamba berdoa hari ini keluarga mereka, terutama hubungan suami istri yang ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, jaga pelihara. Tidak ada kuasa kegelapan yang mencoba menghancurkan ikatan suami istri. Juga tidak ada keegoisan, tidak ada arogansi, tidak ada keserakahan, tidak ada pembenaran diri sendiri, tidak ada yang merasa kudus lebih daripada yang lain. Tapi masing-masing bercermin pada firman Tuhan, diterangi oleh kuasa firman Tuhan, terang firman Tuhan, dan masing-masing berubah, diproses supaya menjadi cocok satu sama lain, sepadan, seimbang untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa, turunkan kuasa Roh Kudus, jama pulang dari tempat ini, mereka jadi istri-istri yang bijaksana. Mari ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita dekatkan kedua tangan kita di dada. Sebab firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi setiap dosa kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus,
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan kepada kami semua. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu ditakkan